Saudara-saudara yang kekasih, dalam momen Natal ini saya mengajak kita membahas tentang Natal dan ketakutan-ketakutan kita, Natal dan pergumulan-pergumulan kita. Saya mengajak kita untuk membahas dua orang tokoh utama atau tokoh sentral tentu selain Allah dalam narasi Natal, yaitu Maria dan Yusuf. Apakah mereka menjalani situasi yang mudah dalam mengambil keputusan untuk menerima status sebagai orang tua dari Yesus Kristus yang akan lahir? Kita melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25, di situ digambarkan bahwasanya Yusuf yang sudah bertunangan dengan Maria ternyata hamil. Bukan keputusan yang mudah. Dan Yusuf pasti sadar benar, saya bukan pria yang menghamili Maria. Lantas bagaimana saya mungkin menikahi seorang wanita yang hamil dan bukan saya yang melakukannya? Dan apabila ketahuan kepada masyarakat umum seorang gadis hamil telah berhubungan seks sebelum menikah, maka dia akan dihukum mati. Jadi pergumulan yang tidak mudah ketika pergumulan yang sedemikian sedang berkecamuk dalam pikiran seorang Yusuf, maka malaikat Tuhan menyapa dia, Yusuf jangan takut. Ayat 20 bagian yang kedua, Yusuf anak Daud janganlah takut, engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara yang kekasih, Yusuf dalam keraguannya, dalam kebimbangannya untuk mengambil Maria menjadi istrinya, diteguhkan oleh malaikat. Siapa sih pria yang gak takut, yang gak gentar dengan konsekuensi seperti itu? Bukan masalah, kalau ketahuan bukan masalah hanya Maria yang dihukum mati, tapi bicara tentang reputasi keluarga juga, keluarga Yusuf misalnya. Wah, bagaimana itu sudah hamil duluan? Ketika Yusuf ragu-ragu, ada konfirmasi malaikat kepadanya, dan kemudian setelah terbangun dalam ayat 24 Alkitab mencatat dalam kitab Injil Matius, setelah terbangun dikatakan sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Persis seperti yang dikatakan oleh malaikat, Yusuf tunduk. Dalam ketidakpastian, dalam keraguan, dalam ketakutan dia sebelum mengambil keputusan, ketika ada konfirmasi malaikat, dia maju mengambil keputusan seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu. Dia berani mengambil semua risiko. Itu dalam pergumulan Yusuf. Dalam pergumulan Maria, juga bukan hal yang mudah, hampir sama, tapi bagaimana juga dia mengambil keputusan dalam pergumulannya. Ketika dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38, Maria yang sedang beraktivitas sehari-hari tiba-tiba dijumpai oleh malaikat yang sama, malaikat Gabriel, malaikat yang juga menjumpai Yusuf. Dia berkata, engkau akan hamil Maria. What? Aku belum bersetubuh dengan pria, itu yang dikatakannya. Sebab aku masih bertunangan. Aku belum pernah bersentuhan dengan pria. Bagaimana aku bisa hamil? Tentu gejolak pikiran memenuhi pikiran seorang Maria yang masih lugu, gadis desa itu. Bagaimana aku hamil? Wah, dia pasti memikirkan hukum di kampung kami ini kalau aku matilah dirajam. Tapi kemudian malaikat mengkonfirmasi kepada dia bahwasanya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah dan sesungguhnya dan seterusnya mengkonfirmasi tentang kehamilan Elisabet. Ada jawaban dari malaikat yang mengingatkan anak itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan sekali lagi kita melihat respon Maria setelah dinyatakan oleh malaikat misi yang dibawanya. Apa respon dari seorang Maria? Apakah dia menolak? Oh tidak, aku tidak siap dengan segala risiko itu. Tidak. Ayat 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada ketundukan,
dalam merespon misi Allah yang diberikan. Meskipun ada konsekuensi yang gak mudah yang akan dia terima. Konsekuensi dari masyarakat, dari keluarga yang bisa dipandang salah, kamu kok hamil, dan seterusnya, konsekuensi sosial. Tapi Maria siap ketika dikonfirmasi bahwasanya misi yang mereka emban. Maria dan Yusuf siap ketika dikonfirmasi oleh malaikat bahwasanya mereka sedang mengemban misi dari Allah. Mereka dipakai oleh Allah sebagai orang tua dari Yesus Kristus, Mesias yang akan lahir. Mereka tunduk dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan bisa saja terjadi di depan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, panggilan Kristiani kita adalah mengemban misi Allah, mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Tentu tak mudah, akan banyak penolakan, akan banyak tantangan dan pergumulan. Tapi hari ini dalam merefleksikan Natal yang sering kita bayangkan dengan segala keindahan, dengan segala kelagam, glamor, lampu, kerlap-kerlip, baju baru, dan seterusnya. Tapi sejatinya Natal itu adalah sebuah misi yang diemban oleh dua anak manusia dengan segala ketakutan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kepolosan mereka. Mereka siap menantang segala resiko, mereka siap menantang segala ketakutan demi misi Allah bagi dunia, demi keselamatan umat manusia dengan melahirkan Mesias. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi panggilan Kristiani kita adalah mengerjakan misi Allah. Jangan terjebak kepada glamor dan keindahan aksesoris Natal. Mari kita ingat, apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita enggan? Apa yang membuat kita ragu-ragu untuk mengerjakan misi Allah, untuk menerima beban misi tanggung jawab yang dari Allah? Hari ini, di Natal ini, kiranya teladan Yusuf dan Maria, dalam segala kepolosan mereka sebagai pemuda desa, sebagai gadis desa, mereka maju, melangkah, siap menggenapi rencana Allah bagi dunia lewat hidup mereka. Mari kita siap menggenapi rencana Allah bagi dunia lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita, lewat lingkungan masyarakat kita, lewat apapun seluruh kehidupan kita. Kita siap untuk dipakai oleh Allah menggenapi misinya di dunia ini, menggenapi rencananya di dunia ini. Apapun resiko yang mungkin terjadi untuk kita hadapi ke depan ini. Selamat berkarya, selamat bermisi bagi Allah, dan selamat Hari Natal untuk kita semua, dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya pandemi ini segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.